Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, tetap semangat ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kode etik perawat baik nanti dari Indonesia maupun luar negeri atau secara internasional. Untuk kode etik perawat, bahwasanya mengapa ini harus ada kode etik perawat, bahwasanya profesi perawat ini merupakan moral community. Dan moral community ini misalkan adalah kita organisasi profesinya adalah keperawatan. Ini pasti akan mempunyai cita-cita dan nilai bersama akan dibawa kemana profesi perawat ini. Sehingga mutlak dibutuhkan untuk satu kesatuan orang-orang yang berada dalam lingkup organisasi yang sama, yaitu organisasi profesi, di mana yang menaungi keperawatan ini adalah organisasi profesi keperawatan, yaitu PPNI, gitu ya. Nah, untuk anggota profesi, biasanya itu adalah disatukan oleh latar belakang pendidikan yang sama. Sehingga Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI ini merupakan organisasi profesi kita, dan anggota profesi dari PPNI ini disatukan oleh latar pendidikan yang sama, yaitu kalau lulusannya adalah lulusan dari keperawatan, baik itu D3 keperawatan, S1 keperawatan, sampai level jenjang tertinggi dari keperawatan, misalkan ada yang S3 maupun profesor. Kemudian profesi ini memiliki tentunya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena disebut profesi, tentu ada kekhususan keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh sebuah profesi. Kalau keperawatan sudah jelas keahliannya adalah seputar kemampuan dalam memberikan perawatan, asuhan keperawatan kepada pasien. Itu adalah kompetensi yang membedakan profesi perawat dengan profesi kesehatan yang lainnya. Dan setiap profesi tentu mempunyai tujuan yang khusus, gitu ya. Seperti kita perawat mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan asuhan keperawatan secara paripurna kepada pasien, sehingga masalah keperawatan pasien tentunya diharapkan dapat teratasi. Nah, profesi karena memiliki keahlian tertentu, ini perlu untuk diatur karena mereka pasti dalam kesehariannya akan melakukan tugas mulia yang berkaitan dengan keahlian atau keterampilan kontak dengan makhluk hidup, manusia, bukan benda mati, sehingga tentunya dalam menjalankan tugas atau praktik ini akan terjadi resiko pelanggaran atau kesalahan. Itu pasti ada resikonya ya untuk terjadinya sebuah kekeliruan ataupun ketidaksengajaan dalam melakukan tugas. Pengguna jasa keperawatan, tentunya ini adalah pasien kita, itu adalah perlu untuk dijamin keamanannya atau terlindungi dari praktek asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Sehingga dibutuhkan sebuah tatanan atau pedoman atau peraturan yang dinamakan dengan kode etik. Nah, dengan adanya kode etik ini sebagai jaminan bahwa segala kepentingan konsumen itu akan terjamin, dalam hal ini adalah pasien kita. Kemudian kode etik ini sendiri merupakan pedoman tertulis yang mengatur berbagai macam norma-norma terkait perilaku, yang mengatur perilaku, perilaku baik, perilaku kurang baik, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian kode etik ini merupakan produk etika terapan, di mana etika ini akan diterapkan dan sebagai pemikiran etis atas suatu lingkup tertentu, yaitu profesi. Agar berfungsi secara sempurna, tentunya kode etik ini harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kalau itu perawat, berarti ya harus dibuat oleh organisasi perawat, di mana yang akan memberikan sumbangsi saran terkait kode etik itu adalah para perawat tentunya. Sehingga nantinya benar-benar akan dijiwai oleh tujuan maupun cita-cita dan value atau nilai yang akan dicapai atau menjadi apa ya, menjadi pedoman dalam organisasi profesi tersebut menjalankan tugas dan fungsinya. Membuat kode etik oleh profesi ini berarti menetapkan niatnya, niat dari seluruh anggota organisasi profesi untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya adalah baik, benar, dan hakiki.
Nah, sehingga dari beberapa hal yang sudah kita sampaikan di depan tadi, kita dapat mengetahui kode etik ini pengertiannya adalah berarti persetujuan bersama antara berbagai macam anggota ya tadi ya anggotanya tentunya sama profesinya yaitu kalau kita perawat yang timbul dari anggota itu sendiri untuk mengarahkan perkembangan mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Sehingga kode etik ini adalah murni sesuai dengan aspirasi, pendapat dari anggota profesi demi kepentingan bersama dan juga kerukunan bersama. Ini adalah pengertian dari kode etik. Kode etik sendiri juga didefinisikan bahwasanya merupakan kaidah atau peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama dan diterima oleh seluruh anggota profesi. Jadi ini berisi dengan peraturan-peraturan yang nantinya harus dilaksanakan oleh seluruh anggota profesi dan ini harusnya wajib dilakukan oleh seluruh anggota profesi karena ditetapkannya juga secara bersama oleh anggota profesi tersebut. Dan kode etik ini pada dasarnya adalah suatu hukum etik, sehingga diperlukan sikap mental dari para anggotanya yang wajib untuk mematuhi gitu ya. Organisasi wajib untuk anggotanya mematuhi dan menjalankan kode etik ini dalam sesuai kaidah kode etik sehingga menjalankan tugasnya itu harus berlandaskan kode etik. Nah, kode etik ini juga merupakan aturan-aturan susila, gitu ya, atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama, ditaati bersama oleh anggota yang tergabung dalam suatu organisasi profesi. Jadi, aturan-aturan tentang baik dan buruk, apalagi ini susila, berkaitan nanti dengan ketika kita berhubungan dengan pasien kita, tentunya ini akan diatur bagaimana sikap kita pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan ini juga menyangkut sikap akhlak. Di kita Muslim tentu kita akan diharapkan memiliki akhlak yang baik ya, akhlakul karimah. Ketika memberikan pelayanan pada pasien tentunya norma-norma kaidah untuk tata sosial ini juga harus diperhatikan. Tidak malah kemudian seorang perawat ada berita ini justru melakukan pelecehan kepada pasien. Nah, ini berarti perawat tersebut kurang memahami kode etik perawat dan masih mungkin banyak lagi isu-isu yang terkait dengan permasalahan pelanggaran kode etik. Kode etik tadi jawab apa untuk definisinya sudah sangat banyak sekali. Ini juga masih ada ya merupakan rumusan pedoman yang menunjukkan hal-hal yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini pada kode etik nanti akan dirumuskan dengan jelas bahwasanya ada hal yang harus dihindari, tidak boleh dilakukan, tetapi juga ada hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota profesi ya untuk terkait kode etik ini. Nah, dari pengertian kode etik tadi, ada tentunya tujuan kenapa kode etik itu harus dibentuk atau dibuat atau dirancang pada sebuah organisasi profesi. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai jaminan tentunya kepada konsumen atau masyarakat kalau kita adalah pasien, bahwa anggota profesi itu akan memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat atau pasien. Karena di sana tadi ya, semua pedomannya itu terdiri dari nilai value yang ingin dicapai oleh organisasi profesi, pasti nilai value itu bertujuan untuk mencapai pelayanan yang profesional dan berkualitas sehingga akan memberikan jaminan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam kode etik, tujuan yang selanjutnya adalah perawat nanti akan menggunakan pengetahuannya dan keahliannya demi kepentingan masyarakat. Karena nanti di dalam kode etik profesi perawat itu akan diatur bagaimana sikapnya, tanggung jawabnya kepada masyarakat atau pasien kita. Jadi perawat tentunya dengan level pendidikan yang berbeda-beda, semuanya dibekali basic keahlian keterampilan terkait asuhan keperawatan. Nah, ini pasti harus digunakan untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan asuhan keperawatan kepada masyarakat.
Kemudian tujuan selanjutnya adalah sebagai kewajiban bagi perawat dalam memberikan pelayanan itu adalah dilandasi dengan pertimbangan moral gitu ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana konsep caring dalam keperawatan maupun juga ada soft skill. Nah, kewajiban perawat di sini dalam kode etik juga diatur bahwasannya memberikan asuhan keperawatan itu juga harus dilandasi oleh nilai-nilai moral perilaku seperti kemarin ya, caring, ada empati, tanggung jawab, jujur, itu adalah pertimbangan moral ini. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menghasilkan pelayanan yang bermutu tinggi. Tentu, ending dari semua tatanan dari kode etik ini adalah untuk memberikan pelayanan yang high quality, kualitasnya terjamin, profesionalismenya dari pelayanan yang diberikan juga terjaga kepada pasien. Nah, ada majelis kode etik keperawatan. Disinilah kode etik memerlukan pengawasan secara terus-menerus dan yang akan mengawasi pelaksanaannya itu adalah majelis kode etik keperawatan. Jadi nanti ketika misalkan ada pelanggaran, tentunya akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang telah dilakukan dan ini nanti akan diawasi untuk pelaksanaannya oleh Majelis Kode Etik Keperawatan. Seperti yang kami jelaskan di awal tadi, bahwasanya kode etik ini akan mengandung sanksi-sanksi. Tentunya sanksi ini akan diberikan kepada yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Tetapi yang sudah tertib melaksanakan kode etik tentunya juga akan aman dari sanksi ini. Karena memang profesi perawat itu dekat dengan tanggung jawab dan juga tanggung gugat. Kita harus dituntut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, harus berhati-hati sesuai kode etik. Tetapi kita juga dekat dengan tanggung gugat manakala kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, tidak melakukan kaidah sesuai dengan kode etik ketika memberikan asuhan keperawatan. Nah, untuk kasus pelanggaran ini nantinya akan dinilai dan ditindaklanjuti oleh suatu dewan, yaitu Dewan Kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Nah, tujuannya kenapa? Adalah untuk mencegah terjadinya untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang tidak etis. Jadi diharapkan semua perawat melaksanakan kode etik itu secara tertib dan tidak ada lagi perilaku yang tidak etis atau menyimpang ketika melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Sebagaimana halnya dengan tenaga kesehatan yang lainnya, seperti dokter, perawat merupakan tenaga kesehatan profesional yang menghadapi tentunya banyak permasalahan moral atau etik. Karena profesi tenaga kesehatan ini sama-sama baik dokter, perawat, mungkin juga bidan, fisioterapis, itu semuanya kontak dengan pasien secara langsung. Sehingga tentu akan banyak bersinggungan dengan permasalahan moral atau etik. Sehingga untuk khusus keperawatan, untuk PPNI, yaitu kepanjangannya Persatuan Perawat Nasional Indonesia, pada tahun 2002 itu membentuk Majelis Kode Etik Keperawatan tingkat pusat. Nah, ini akan bertanggung jawab menangani permasalahan-permasalahan etik, apakah itu pelanggaran terhadap etik gitu ya. Nah, komite keperawatan ini juga ada di rumah sakit, biasanya disebut dengan Komite Keperawatan Rumah Sakit. Nah, ini kalau yang di rumah sakit ini mempunyai tugas pokok untuk menyelesaikan masalah-masalah etik yang terjadi bagi tenaga keperawatan yang masuk dalam anggota profesi. Ini jadi kan ketika kita sudah lulus, nanti panjenengan lulus menjadi seorang perawat itu harus wajib menjadi anggota profesi sehingga nanti ini akan dapat apabila sudah lulus menjadi anggota profesi akan tahu bagaimana kode etik itu harus benar-benar diterapkan kepada pasien. Dan bagi yang misalkan ada nanti untuk komite keperawatan rumah sakit ini, ada anggotanya atau perawat yang melakukan pelanggaran etika profesi, tentunya komite keperawatan ini akan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan etika profesi kepada yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita berharap bahwasanya teman-teman perawat nantinya semuanya paham tentang aspek etik, legar moral gitu ya, dan kode etik, sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan
pelanggaran kode etik. Karena ini juga akan menyangkut nama baik dari profesi kita yang sangat mulia, yaitu profesi perawat. Kode etik keperawatan sendiri ini ya ditetapkan untuk kode etik PPNI itu adalah kode etik perawat nasional Indonesia. Ini berdasarkan Munas dari PPNI tahun 2000. Ini disusun atau dikembangkan tentunya mempertimbangkan kode etik dari ICN atau International Council of Nursing. Jadi di sana hampir sama Indonesia dengan yang di internasional karena mengadop dari internasional, sehingga ditetapkan bahwasanya ada beberapa tanggung jawab perawat, yaitu tanggung jawab perawat terhadap pasien atau klien, kemudian tanggung jawab perawat dalam praktek, kemudian tanggung jawab perawat pada masyarakat, tanggung jawab perawat terhadap teman sejawat, dan terakhir adalah bagaimana diatur tanggung jawab perawat terhadap profesi, yang nanti kita akan jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Dengan ditetapkannya kode etik perawat tadi, berarti kewajiban perawat ini adalah senantiasa dituntut untuk melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. Bahwasanya perawat dalam memberikan pelayanan yaitu asuhan keperawatan ini harus sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi keperawatan yang terkini atau mutakhir dan harus dilandasi oleh etika keperawatan, hukum, dan agama. Nah, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi ini, setiap calon perawat maupun perawat ini harus tidak boleh gaptek, harus melek IT gitu ya. Kemudian dengan teknologi yang baru untuk peralatan keperawatan itu pun seorang perawat itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, harus bisa melakukan atau menggunakannya dengan baik. Pelayanan yang diberikan ini juga diharapkan bukan saja dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena perawat ini profesi yang sangat mulia, penuh ibadah di dalamnya, sehingga pelayanan yang diberikan kalau kita melakukan pekerjaan kita adalah bahwasannya ini landasan kita dalam melakukan pekerjaan adalah nilainya adalah ibadah gitu ya. Jadi pertanggungjawaban kita tidak hanya pada sesama manusia tapi juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kode etik perawat tadi juga, perawat dalam memberikan pendapatnya harus dibuktikan kebenarannya. Jadi ketika kita sebagai perawat sesuai kode etik dalam memberikan argumen itu harus ada dasarnya, dasar ilmiahnya. Misalkan apakah dari jurnal keperawatan, artikel, buku, dan sebagainya. Hasil penelitian itu harus ada dasarnya. Jadi tidak hanya berdasarkan asumsi atau pemikiran sendiri yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya, kebenarannya itu tidak diperkenankan, gitu ya. Kemudian perawat dalam memberikan pelayanan harus mendahulukan kepentingan masyarakat, tentu karena kita sudah tahu kode etik dan bahkan ketika kita nanti disumpah pada saat Anda nanti akan melakukan praktek keperawatan, ya akan dilepas di lahan praktek, misalkan sudah tidak pandemik, ada prosesi untuk sumpah janji di mana kita akan berjanji bahwasanya kita akan mendahulukan kepentingan tentunya masyarakat atau pasien daripada kepentingan kita sendiri. Karena itu adalah bentuk pengabdian kita dan pelayanan kita terhadap profesi kita gitu ya. Kemudian selanjutnya, perawat dalam bekerja sama dengan teman sejawat harus memelihara saling pengertian dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kita sebagai perawat itu adalah kerjanya, sistemnya adalah kerja tim, itu ya. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi karena nanti kita itu adalah kerja tim, kita akan namanya nanti pergantian shift, setiap shift ada kelompok perawat. Jadi memang kita harus bisa bekerja sama, tidak bisa bekerjanya sendiri-sendiri. Tidak bisa karena ini perawat itu adalah kerja tim. Kemudian perawat menggunakan ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan klien dan bila tidak mampu wajib merujuk kepada yang lebih mampu. Ini jelas ya, pasien itu bukan kelinci percobaan bagi kita. Bila kita memang tidak bisa, ya kita tidak boleh malu atau kemudian merasa jaim gitu ya,
untuk tidak merujuk kepada yang lebih mampu, teman kita atau senior kita yang lebih mampu tentunya seperti itu. Karena pasien membutuhkan pelayanan kesehatan yang segera karena kadang menyangkut hitungan dalam detik, kalau keliru pasien bisa meninggal seperti itu ya. Nah, ini kita harus menggunakan ilmu dan keterampilannya. Ini adalah keterampilan-keterampilan kita dan ilmu yang benar yang kita dapatkan dalam bangku perkuliahan untuk diaplikasikan pada lahan klinik. Nah, ini adalah untuk kepentingan pasien. Ya. Yang selanjutnya adalah perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi, kita sangat memegang kerahasiaan dari apapun yang kita ketahui dari pasien kita. Karena kita itu kadang akan menjadi tempat curhatnya pasien tentang masalahnya. Tidak boleh kemudian kita menceritakan kepada orang lain tanpa sepersetujuan pasien. Bahkan karena bidang perawatan kita itu kadang mengetahui segala sesuatu yang sifatnya privasi bagi pasien, misalnya kita membantu memandikan, merawat pasien, itu kadang mengetahui kekurangan pasien ataupun kecacatan pasien. Nah, itu tidak boleh kita menceritakan kepada orang lain gitu ya. Sampai pasien misalkan ada yang meninggal. Nah, ini pun kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain terkait kekurangan ataupun kecacatan yang dimiliki oleh pasien. Kemudian memperlakukan teman sejawat sebagaimana perawat sendiri ingin diperlakukan. Nah, ini ketika kita menjalin hubungan relasi yang baik dengan teman sejawat ini, nanti bekerja kita juga akan lebih enak gitu ya. Jadi kita harus memperlakukan orang lain, apalagi ini adalah teman sejawat kita yang akan selalu menjalankan tugas keperawatan bersama kita, ya kita harus menjalin hubungan, komunikasi, perlakuan yang baik. Kalau kita tidak ingin diperlakukan tidak baik, ya kita jangan memperlakukan tidak baik kepada orang lain tersebut. Seperti itu saja untuk hukumnya gitu ya. Kemudian, perawat harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur. Ini ya, bahwasanya kita sebagai perawat nantinya dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada terkait ilmu sekarang bisa dicapai dengan workshop, kemudian pelatihan, seminar-seminar, seperti itu. Apalagi di pandemik ini banyak sekali yang via online. Nah, itu wajib bagi kita untuk selalu update ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur itu adalah profesi kita memberikan pelayanan yang terbaik terkait asuhan keperawatan kepada pasien. Kemudian, tujuan kode etik keperawatan itu yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Jadi, citra profesi atau image profesi kita, organisasi keperawatan Indonesia ini adalah harus kita jaga dan junjung tinggi. Jangan sampai kemudian kita memperburuk citra image dengan perilaku kita pada saat memberikan asuhan keperawatan jauh menyimpang dari kode etik sehingga banyaknya adalah kelalaian dan kerugian dan bahkan sampai ke ranah hukum. Nah, ini akan mencoreng nama dan citra profesi kita yaitu PPNI. Nah, ini juga kode etik ini juga ditujukan untuk supaya orang lain, organisasi profesi lain juga tidak memandang remeh atau rendah terhadap profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi pasti akan melarang, memberikan sanksi apabila ada yang berperilaku dari anggota profesi itu yang dapat mencemarkan image atau nama baik profesi. Tujuan yang selanjutnya adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Dengan adanya kode etik ini pasti akan diatur bagaimana terkait pengaturan kesejahteraan para anggota. Organisasi profesi selalu berjuang keras untuk bisa mengangkat kesejahteraan perawat melalui undang-undang keperawatan. Dan dengan kode etik ini juga makanya melarang untuk menerapkan bagi anggota-anggotanya yang melakukan perbuatan yang merugikan organisasi profesi dan juga yang berpengaruh kepada perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Misalkan pada saat ini
dengan adanya Undang-Undang Keperawatan, kode etik juga mengatur bahwasannya bagaimana kita bisa melakukan praktik keperawatan, tentunya setelah nanti mendapatkan STR, surat tanda registrasi ya, lulus uji kompetensi. Nah, itu ada kewenangan untuk praktik mandiri, tapi praktik mandiri yang ranahnya adalah dalam bidang keperawatan. Jadi harus yang sesuai kode etik dan peraturan kewenangan yang sudah ditetapkan. Tidak dilakukan kemudian di luar batas kewenangan perawat, itu berarti menyalahi kode etik yang sudah ditetapkan. Nah, pada saat itu misalkan melakukan praktek ini sekarang sudah bisa, itu juga akan berdampak pada menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, karena sudah bisa melakukan praktik dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku, tetapi dalam batas kewenangan yaitu perawat. Tujuan dari kode etik selanjutnya adalah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik bertujuan pengabdian profesi ini, yaitu keperawatan, para anggota profesi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Sehingga kalau di keperawatan ini adalah pengabdian kita sebagai perawat adalah untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien. Dan pasien kita itu bukan hanya pasien di rumah sakit, tetapi juga bisa dalam bentuk kelompok masyarakat, kemudian keluarga, itu juga bisa, yaitu pada saat kita terjun di community atau komunitas atau masyarakat. Nah, peningkatan pengabdian ini bisa saja perawat itu mengabdi di rumah sakit untuk melakukan tugasnya sebagai perawat di rumah sakit, melakukan asuhan keperawatan pada pasien, atau juga kemudian bisa juga menjadi perawat komunitas, yaitu terjunnya adalah dalam masyarakat, melakukan misalkan pengabdiannya adalah asuhan keperawatan pada keluarga maupun asuhan keperawatan pada masyarakat, bisa juga melakukan pendidikan kesehatan melalui kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kode etik menuntut bagaimana setiap profesi itu meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya terkait pengabdiannya sebagai anggota profesi. Tujuan yang lain dari kode etik adalah tentunya untuk meningkatkan mutu. Kode etik membuat norma-norma tadi ya yang sudah kita jelaskan di depan, bahwasanya itu norma-norma diatur agar profesi selalu meningkatkan mutu profesi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang pengabdiannya. Dan ini terkait dengan quality atau mutu, ini sangat digalakkan sekali. Setiap pelayanan dituntut bermutu, dan bahkan dari mutu ini akan menjadi nilai plus bagi sebuah pelayanan di suatu institusi. Manakala pelayanannya tidak bermutu, apalagi ini adalah pelayanan kesehatan, tentu masyarakat bisa menilai dan mengkritisi, dan tentunya institusi tersebut apabila memang jauh dari yang dikatakan mutu atau berkualitas, tentu tidak banyak mendapatkan konsumen atau pasien gitu yang dalam hal ini misalkan dalam keperawatan. Tentu semua masyarakat akan memilih tempat pelayanan yang lebih bermutu. Oleh karena itu, kode etik ini menuntut untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan dengan lebih baik. Setelah tadi terkait tujuan dari kode etik, sekarang adalah fungsi kode etik keperawatan. Yang pertama adalah bahwasanya kode etik profesi ini memberikan pedoman bagi setiap kita, anggota profesi, tentang prinsip profesionalitas yang sudah ditentukan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi keperawatan ini, perawat itu dalam melaksanakan profesinya harus mengetahui hal-hal yang boleh dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan. Karena ketika melanggar tentu akan ada sanksi tegas yang akan diterimakan. Yang selanjutnya adalah tentang konsep etik. Konsep etik apa saja yang ada dalam keperawatan? Ini yang pertama adalah tanggung jawab utama perawat. Bahwasanya tanggung jawab utama kita sebagai perawat itu ada upaya untuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari mulai peningkatan kesehatan, untuk preventif itu adalah pencegahan, kemudian kuratif itu adalah bukan kemudian pengobatan ya, kalau mengobati itu adalah dokter, curing itu adalah dokter,
Kuratif dalam konsep etik dalam keperawatan tanggung jawab perawat ini adalah mencegah kekambuhan dan rehabilitatif atau memulihkan kesehatan. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan oleh perawat dalam hal edukasi atau pemberian pendidikan kesehatan pada pasien. Sehingga dengan pendidikan kesehatan pada pasien, pasien nanti akan lebih tahu tentang apa yang dialaminya terkait sakitnya atau penyakitnya. Sehingga di sana juga kita akan menjelaskan bagaimana tindakan untuk pencegahan supaya nanti apa yang dialami untuk penyakitnya itu tidak terjadi lagi dan bahkan bisa dicegah atau kuratif tadi ya, bisa dicegah untuk terjadi kembali dan juga apa upaya untuk memulihkan kesehatan. Jadi ini peran kita dalam memberikan edukasi health education kepada pasien. Kemudian kebutuhan keperawatan itu bersifat universal dan tidak membedakan status ya. Dalam keperawatan kita tidak boleh membeda-bedakan harkat, martabat, kedudukan, bahkan ras ya, agama, suku, golongan dari pasien kita. Kita harus memberikan pelayanan secara sama kepada seluruh pasien yang kita rawat. Kemudian pelayanan keperawatan sendiri itu ditujukan pada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Seperti di depan sudah Prin jelaskan bahwasanya pasien kita itu tidak hanya sempit perspektif atau pandangan kita itu hanya di rumah sakit pasien ya orang yang sakit di rumah sakit, di klinik atau puskesmas, tetapi ternyata bisa dalam bentuk keluarga yaitu di masyarakat karena nanti ada asuhan keperawatan keluarga maupun asuhan keperawatan pada kelompok atau masyarakat di komunitas. Nah, kita akan belajar tentang kode etik keperawatan menurut PPNI, yang ini tadi diadopsi juga hampir sama dari International Council of Nursing, itu yang dari internasional, ini hampir sama ya. Bahwasanya yang pertama ada tanggung jawab perawat dan klien. Nah, ini tanggung jawab apa antara perawat dan klien ini? Yang pertama adalah tanggung jawab utama perawat adalah pada pasien itu untuk memberikan asuhan keperawatan. Ini jelas ya, menu sehari-hari kita ketika profesi kita adalah perawat nantinya adalah selalu harus melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Kemudian yang kedua adalah memberikan keperawatan pada pasien. Perawat harus menghargai kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan individu. Ini sudah kita jelaskan dalam transkultural kemarin ya, bahwasanya apapun itu kepercayaan maupun value dan nilai keyakinan pasien, kita harus bisa menghargai, respect, tidak memaksakan sebatas itu ternyata tidak bertentangan dengan kesehatan. Kemudian perawat memegang rahasia individu dan menggunakan pertimbangan dalam mendiskusikan informasi. Jadi seperti di depan tadi juga sudah Bulin jelaskan, kita sebagai perawat itu harus pintar untuk memegang semua rahasia pasien kita. Dan ketika kita akan menggunakan rahasia apa yang sudah disampaikan oleh pasien itu, tentunya kita dengan pertimbangan tertentu, misalkan itu ternyata terkait untuk keselamatan pasien, misalkan ya. Nah, tapi kalau memang tidak, ya kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah untuk kode etik perawat Indonesia menyangkut hubungan perawat dan praktek. Nah, ini apa saja yang diatur dalam kode etik yang kedua ini adalah perawat memegang tanggung jawab pribadi terhadap praktek keperawatan dan terhadap mempertahankan kompetensi dengan pendidikan berkelanjutan. Jadi, setiap perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam praktek keperawatan atau asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Tentunya yang dilakukan dalam penuh tanggung jawab ini adalah tidak memberikan kerugian pada pasien atau malah kecacatan dan permasalahan tambahan pada pasien gitu ya. Misalkan merawat pasien bed rest malah pasiennya jatuh. Harusnya kan kita amankan, kita lindungi, kita kurang teliti atau kurang memperhatikan segi keamanan dan keselamatan pasien. Nah, ini diatur dalam kode etik. Kemudian mempertahankan kompetensi dengan pendidikan berkelanjutan. Bahwasanya setiap perawat itu dituntut untuk bisa studi lanjut, meneruskan pendidikan untuk meningkatkan itu tadi kompetensinya dalam melakukan asuhan keperawatan. Misalkan yang sudah D3, kemudian nanti rumah sakit pasti akan memberikan kebijakan untuk
penyetaraan di S1 keperawatan seperti itu ya. Ketika semua S1 keperawatan nurse sudah banyak lulusannya yang menjadi pegawai rumah sakit, mungkin ke depannya pasti akan ada yang dituntut untuk sekolah lanjutan yaitu S2 keperawatan dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, perawat tetap mempertahankan standar asuhan keperawatan sesuai dengan situasi tertentu yang ada. Jadi pada saat melakukan asuhan keperawatan itu ada standar asuhan keperawatan yang jumlahnya kurang lebih nanti adalah 5 atau 6 gitu ya. Itu terkait dari standar asuhan perawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Jadi ada standar dalam melakukan pengkajian, kemudian standar ketika kita merumuskan diagnosa keperawatan, standar pada saat kita merumuskan perencanaan, standar pada saat kita melakukan implementasi, standar yang kemudian merumuskan pada saat kita merumuskan evaluasi. Nah, itu harus berpatokan pada itu pada saat kita melakukan asuhan keperawatan. Yang selanjutnya adalah perawat menggunakan keputusan atau pertimbangan kompetensi dalam menerima atau mendelegasikan suatu tanggung jawab. Jadi ini terkait pendelegasian. Pada saat kita mendelegasikan tugas diatur dalam kode etik itu tidak asal memberikan pelimpahan tugas atau wewenang kepada orang yang tidak kita ketahui bidang ilmunya, kemudian kemampuan atau kompetensinya. Jadi harus kita pertimbangkan apa yang akan kita limpahkan atau delegasikan tugas tersebut sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan orang yang akan kita limpahi tugas dan tanggung jawab atau dalam artian pendelegasian tersebut. Sehingga harapannya nanti apa yang kita delegasikan tugas ataupun tanggung jawab itu bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah perawat dalam bertindak secara profesional tetap mempertahankan standar tingkah laku pribadi yang mencerminkan ciri khas keprofesian. Nah, ini harus di-underline, digarisbawahi. Bertingkah laku pribadi yang mencerminkan ciri khas keprofesian. Nah, dalam keperawatan ini banyak sekali ciri khas tingkah laku pribadi yang dilandasi nilai-nilai moral, gitu ya, karakter kepribadian yang baik tentunya. Tidak memberikan asuhan keperawatan dengan marah-marah, dengan tutur kata yang kasar, itu ya, itu harus dihindari. Berarti ini tidak ciri khas keprofesian perawat. Ya, harusnya ciri khas profesi perawat itu adalah orangnya pasti akan santun, lembut, murah senyum, kemudian sangat bertanggung jawab, itu ya, soft skill semuanya melekat pada seorang perawat gitu. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab perawat dan masyarakat. Ini yang diatur dalam kode etik adalah perawat mengadakan brainstorming ataupun sambung rasa dengan anggota masyarakat tentang tanggung jawabnya terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan dan sosial masyarakat. Jadi peran kita di masyarakat juga dituntut tidak hanya di instansi kerja kita, misalkan di pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Tetapi di masyarakat pun kita harus terjun juga. Gitu ya. Di sana kita bertanggung jawab untuk tadi mengetahui bagaimana permasalahan atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui apa? Melalui pengkajian yang kita bisa lakukan dengan ini tadi sambung rasa. Kemudian kalau ada kegiatan di sana kita bisa mengikuti untuk bisa mengetahui segala permasalahan kesehatan yang di sana. Dan nanti kemudian kita akan bisa memenuhi permasalahan atau kebutuhan tentang pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam bentuk pengabdian, pelaksanaan pengabdian untuk profesi kita, yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Tanggung jawab yang selanjutnya adalah perawat dan teman sejawat. Nah, ini bagaimana ketika kita dihadapkan dalam sebuah hubungan perawat dan teman sejawat di Kode Etik Keperawatan Indonesia maupun ICN ini diatur bahwasanya perawat itu harus mempertahankan kerjasama yang baik dengan teman sejawat dan profesi kesehatan yang lainnya. Jadi kita harus membina komunikasi, koordinasi, kerja tim yang baik, bukan hanya dengan teman sejawat, tapi juga anggota profesi kesehatan yang lainnya. Karena pada saat merawat pasien, kita butuh kerjasama dengan sesama perawat, dokter, ini anggota profesi kesehatan yang lain ya, mungkin juga dihadapkan dengan fisioterapis, kemudian juga ahli gizi. Nah, ini kita harus bisa berkolaborasi, bukan kemudian hanya egosentris, bekerja sendiri, ini tidak bisa.
Kemudian perawat melakukan tindakan yang tepat dalam melindungi individu yang terancam bahaya oleh teman sejawat atau pihak lain. Nah, ini kita pada level tanggung jawab perawat dan teman sejawat ini memang harus bisa melakukan tindakan untuk melindungi individu manakala teman kita atau perawat itu memang terintimidasi atau terancam dengan adanya perilaku yang kurang baik dari baik itu pihak di luar keperawatan maupun teman sejawat. Sejauh itu teman kita itu adalah dalam posisi lurus dan benar, ya kita harus melakukan tindakan yang tepat. Kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana tanggung jawab perawat dan profesi. Nah, ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai perawat terhadap profesi kita, profesi keperawatan. Peran utama kita adalah kita harus selalu melaksanakan standar praktek asuhan keperawatan. Kemudian juga kita harus berperan aktif dalam mengembangkan inti pengetahuan profesional. Jadi makanya sekarang sudah banyak muncul profesor-profesor di bidang keperawatan karena mereka sangat konsen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang profesionalisme di dalam keperawatan. Nah, kita harapkan nantinya di keperawatan ini seperti Anda-Anda yang masih muda-muda ini juga akan menggantikan mereka-mereka untuk meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah ini ya, dengan menjadi banyak yang tidak hanya S1 NES nantinya, tapi juga akan menjadi seorang profesor-profesor untuk meningkatkan level profesi kita gitu ya, sehingga profesi perawat itu menjadi profesi perawat yang diakui bukan hanya di Indonesia tapi juga di mata dunia gitu ya. Apalagi pada saat pandemik ini baru terasa nih profesi perawat ini adalah garda terdepan yang sangat-sangat dibutuhkan ya, bahkan selayaknya jihad mereka merawat pasien-pasien dengan korban COVID-19 ini dengan pengorbanan, bahkan banyak juga yang kemudian sampai berjuang titik darah terakhir meninggal dunia juga tertular COVID-19. Ini sangat luar biasa. Kemudian bagaimana juga tanggung jawab perawat dan profesi ini adalah berkontribusi melalui organisasi profesi, berpartisipasi dalam organisasi profesi. Jadi tidak hanya menjadi anggota yang pasif, tetapi selalu berkontribusi dalam ide, gagasan, kemudian ada aspirasi-aspirasi yang sifatnya positif untuk perkembangan profesi keperawatan bisa disalurkan di sana gitu ya. Untuk penjabaran kode etik perawat nasional Indonesia tadi, kalau dituangkan dalam bab-bab ini ya, ini bab 1 adalah tanggung jawab perawat terhadap masyarakat, keluarga, dan penderita. Nah, apa tanggung jawabnya? Ini adalah yang pertama, perawat dalam rangka melakukan pengabdiannya, melaksanakan asuhan keperawatan, itu berpedoman dan bertanggung jawab yang pangkal tolaknya itu harus bersumber adanya kebutuhan akan perawatan, baik itu individu atau seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jadi, karena adanya kebutuhan perawatan inilah kita akan melakukan tindakan asuhan keperawatan pada baik individu, pasien, keluarga, dan masyarakat. Kemudian perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam bidang keperawatan itu harus memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya seperti yang kita sudah pelajari, transkultural. Kemudian pasti akan ada adat istiadat yang berbeda dari baik individu, keluarga maupun masyarakat yang kita rawat, dan kita itu harus menghargai ataupun menghormati value, nilai value dari pasien kita. Yang ketiga, perawat melaksanakan kewajibannya dengan pasien pada saat kita melakukan asuhan keperawatan ataupun keluarga, masyarakat, dan kelompok itu senantiasa dilandasi oleh rasa tulus ikhlas. Itu ya, kembali ke konsep caring yang kemarin ya, sesuai dengan martabat dan tradisi keperawatan. Jadi kita harus tulus, ikhlas, dan menerapkan konsep caring, kepedulian kita kepada pasien, empati kita. Tapi semuanya harus didasarkan rasa tulus ikhlas. Ketika tulus ikhlas itu sudah melekat atau mendasari setiap tugas Anda sebagai perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan, tentunya semuanya akan terasa ringan dan dipermudah gitu ya. Dan yang ada hanya senang, bahagia, puas ketika sudah bisa memberikan asuhan keperawatan yang terbaik bagi pasien.
Kemudian yang keempat, perawat senantiasa menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesejahteraan umumnya sebagai bagian dari tugas maupun kewajibannya bagi kepentingan masyarakat. Jadi ya harus mampu menjadi orang yang bisa kolaborasi atau bersinergi baik dengan semua pihak. Karena perawat ini jangkauannya untuk pengabdiannya itu sangat luas, tidak hanya ranah rumah sakit, tapi tadi juga kita jelaskan di masyarakat, keluarga, dan sebagainya. Jadi mutlak kita harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Untuk yang bab 2, ini adalah tanggung jawab perawat terhadap tugas. Yang di sana yang akan dibahas adalah bahwasanya perawat itu harus senantiasa memelihara kualitas pelayanan keperawatan yang tinggi. Ini disertai dengan soft skill yang lainnya, ya harus ada kejujuran profesional. Kemudian dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan perawatan harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini harus menjunjung kualitas. Tentunya kalau menjunjung kualitas harus bertanggung jawab sesuai dengan bidang kompetensinya dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Kemudian yang keenam, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sudah kita jelaskan tadi ya, harus bisa menjaga rahasia. Jadi tidak suka atau tidak mudah untuk selalu menceritakan hal-hal yang sifatnya rahasia kepada orang lain. Ini harus belajar semuanya untuk bisa menjadi orang yang bisa dipercaya merahasiakan sesuatu yang sudah dipercayakan kepadanya. Kemudian yang ketujuh, perawat tidak akan menggunakan baik pengetahuan maupun keterampilannya terkait bidang keperawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan. Salah satu contohnya sudah pinter, sudah lulus, sudah punya pengetahuan dan keterampilan tentang keperawatan, ternyata malah menggunakannya ketika sudah lulus adalah untuk kasus misalkan aborsi. Memang mendapatkan uang yang banyak, tetapi bagaimana pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat nanti. Uangnya tidak halal, apa yang dilakukan itu adalah dosa besar. Nah ini tentunya sudah menyimpang dari kode etik dan sanksi tegasnya tentunya sangat ada dari komite atau majelis tadi ya yang disiplin etik tadi. Yang selanjutnya adalah perawat dalam menunaikan tugas dan kewajiban itu harus dengan penuh kesadaran tidak terpengaruh oleh pertimbangan tadi ya, ras, suku, kebangsaan, agama, warna kulit, umur, jenis kelamin, bahkan aliran politik yang dianut maupun kedudukan sosial. Ini seperti yang kita jelaskan di depan tadi, bahwasanya kita harus merawat tanpa membedakan hal ini semuanya. Semuanya harus kita rawat dengan memanusiakan manusia, menyamakan posisi dan kedudukannya, tidak memandang label-label ini tadi ya yang berbeda dari bangsa, negara, dan sebagainya. Tapi semuanya adalah sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan terkait asuhan keperawatan dari kita dan kita harus bisa segera menolong mereka gitu ya. Kemudian yang kesembilan, perawat senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan penderita dalam melaksanakan tugas perawatan dan harus secara matang mempertimbangkan kemampuan jika kita sebagai perawat menerima atau akan mengalih tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan perawatan pada pasien. Jadi mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien pada saat kita melakukan asuhan keperawatan seperti penjelasan di awal-awal tadi juga saya sudah menjelaskan, jangan sampai ketika kita melakukan perawatan justru malah menambah masalah bagi pasien ini ya, karena tidak memperhatikan aspek perlindungan maupun keselamatan pasien. Ada nih adik-adik praktek baru pertama di rumah sakit, prakteknya baru dasar yaitu membantu memandikan pasien. Ternyata pasiennya ini sudah sangat tua, sepuh, ternyata sakitnya adalah misalkan stroke, dia mengalami kelumpuhan gitu ya separuh dari tubuhnya sehingga tidak bisa untuk alih baring secara mandiri, harus dibantu. Ketika akan dimandikan oleh adik-adik praktek ini tanpa pengawasan ketat dari kliniker instrukturnya gitu ya, harusnya pendampingan penuh. Nah si adik ini juga ceroboh sehingga tidak memasang restrain atau pengaman pada saat ingin memandikan bagian belakang harus dimiringkan, malah pasiennya jatuh. Nah ini malah menambah
masalah karena sudah sakit ditambah dengan jatuh misalkan malah tambah jadi patah tulang atau fraktur, itu berarti kita memberikan masalah baru pada pasien karena tidak mengutamakan aspek perlindungan dan keselamatan pasien. Dan jika kita harus mempertimbangkan kemampuan jika kita akan menerima tugas. Ainal yakin nih sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi ketika tidak, karena itu misalkan nanti untuk asuhan keperawatannya itu menyangkut nyawa pasien, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Ketika tidak bisa, kita bisa merujuk atau mendelegasikan pada orang-orang yang tepat sesuai dengan bidang kemampuannya. Yang selanjutnya adalah bab 3. Ini terkait tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat maupun dengan profesi kesehatan yang lain. Seperti yang di depan tadi juga sudah kita jelaskan ya. Perawat harus senantiasa memelihara hubungan baik. Ya, sudah jelas ya ini ya. Dengan baik itu perawat maupun dengan anggota profesi yang kesehatan yang lainnya. Kemudian perawat senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya kepada sesama perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari sesama perawat maupun profesi lain. Ini adalah sifatnya adalah kita harus terbuka, mindset kita harus terbuka untuk mau menyebarluaskan apapun yang pengalaman, pengetahuan yang sudah kita dapatkan terkait asuhan keperawatan, dan kita tidak menutup diri untuk juga menerima apapun itu sesuatu yang baru terkait ilmu, pengetahuan, teknologi maupun pengalaman, baik yang terbaru up to date itu dari ilmu keperawatan dari orang lain sesama perawat ataupun dari organisasi kesehatan ataupun tim kesehatan yang lainnya, tuh ya. Sehingga semuanya bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya ilmu keperawatan kita. Yang keempat, bab 4 ini tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan. Nah, ini perawat harus berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Dengan jala apa? Menambah pengetahuan ini adalah untuk profesi ini bisa melalui seperti seminar, kemudian workshop, pelatihan gitu ya, atau studi berkelanjutan dari D3, studi ke S1, S1 ke S2, sehingga akan didapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan maupun pengalaman yang baru dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu keperawatan. Kemudian perawat selalu menjunjung tinggi nama baik profesi perawat gitu ya. Jangan sampai mencemarkan nama baik organisasi profesi dengan perilaku yang secara pribadi itu adalah melanggar norma ataupun kode etik yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi kita. Ini harus kita pegang teguh. Jangan sampai menodai nama baik, citra baik dari organisasi profesi kita, yaitu organisasi profesi perawat. Tidak hanya nama kita yang tercoreng, tetapi kita juga merugikan nama organisasi profesi kita. Yang ke-14, perawat itu harus senantiasa berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan perawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan perawatan. Nah, ini perawat dalam berkontribusi dalam sumbangsi itu ya terhadap pendidikan dan perawatan ini, apa saja yang baru terkait ilmu di pelayanan, misalkan di rumah sakit itu bisa memberikan sumbangsi untuk kurikulum dalam pendidikan keperawatan. Apa yang harus dikuasai oleh misalkan mahasiswa perawat itu bisa saling memberikan sumbangsi atau saran yang tujuannya adalah untuk peningkatan nanti pelayanan dalam bidang pendidikan keperawatan. Kemudian yang ke-15 adalah perawat secara bersama-sama itu membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdian. Nah, ini ya. Ini sudah sama seperti yang tadi terkait kualitas itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Semuanya harus menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional sehingga kalau kita secara penuh bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai kompetensi kita, insya Allah mutu organisasi profesi pun juga akan sama-sama terjaga gitu ya. Ini yang terakhir adalah bab 5. Ini adalah tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air.
Nah, ini apa saja yang diatur, yaitu perawat harus senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan perawatan. Jadi, ketika ada undang-undang nanti, undang-undang kesehatan, undang-undang keperawatan, itu kita harus memahaminya. Tidak cuma sekedar membaca, apalagi jangan sampai belum pernah membaca atau mengetahui. Karena di sana akan tertuang kebijakan-kebijakan, aturan-aturan itu kita harus pahami. Ataupun kebijakan-kebijakan kesehatan yang setiap tahun tentunya akan berubah. Nah, kita harus juga mengikuti perkembangan kebijakan-kebijakan yang ada dan tentunya kebijakan-kebijakan tersebut harus kita lakukan gitu ya, karena kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai perawat terhadap pemerintah. Yang ke-17 adalah perawat harus senantiasa berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan perawatan kepada masyarakat. Ini tertuang dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ataupun juga health education yang diberikan oleh perawat kepada masyarakat. Nah, ini banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan, kemudian disumbangkan dari organisasi perawat, dari teman-teman perawat yang menjadi anggota organisasi perawat untuk upaya sinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Itu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita terkait kode etik keperawatan gitu ya. Setelah kita memahami kode etik keperawatan itu ternyata banyak sekali diatur dari berbagai macam tanggung jawab kita baik kepada pasien, kemudian teman sejawat, masyarakat, organisasi profesi yang lainnya, bahkan kepada bangsa, negara, dan pemerintah. Mari kita kemudian memahami karena di sana sudah diatur sedetail mungkin, sehingga kita semuanya wajib nantinya untuk memahami dan melakukannya. Nah, ini melakukan tugas pengabdian kita sebagai perawat harus didasari dan berdasar pada kode etik keperawatan agar selamat gitu ya. Karena kita bertanggung jawab juga bertanggung gugat. Sehingga untuk selamat dari tanggung gugat, ya mari kita amankan diri kita pada koridor pedoman rambu-rambu yang sudah ada yang tertuang dalam kode etik keperawatan. Itu untuk semuanya. Salam sukses untuk Anda, semoga dapat memahami materi dengan baik. Jangan menyerah untuk selalu belajar ya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.